Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabrina Maida dengan NIM 1922311138. Di sini saya akan menjelaskan terkait literatur review atau review jurnal tentang analisis dan perbandingan penggunaan metode recall diet history. Oke, sebagai latar belakang, metode survei konsumsi pangan memiliki peran sentral dalam penelitian gizi, baik untuk memahami pola makan masyarakat, menilai risiko penyakit, maupun merancang intervensi yang tepat sasaran. Dari survei konsumsi pangan tersebut, ada beberapa instrumen yang kerap digunakan dalam metode recall. Salah satunya adalah diet history, yang mana telah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan penelitian pada populasi yang berbeda, mulai dari DHQ dan BDHQ untuk orang dewasa, kemudian BDHQ 15Y untuk anak dan remaja, hingga wawancara diet history yang digunakan sebagai acuan pada lansia, di mana pada setiap metode memiliki kelebihan dalam hal kepraktisan, efisiensi, maupun kemampuan memberikan gambaran pola makan secara menyeluruh, namun juga tidak lepas dari keterbatasan terutama terkait akurasi pada tingkat individu. Nah, dengan demikian pemilihan metode diet history harus mempertimbangkan tujuan penelitian, kemudian karakteristik responden, serta keseimbangan antara detail informasi yang dibutuhkan dengan kemudahan dari penerapan metode yang digunakan di lapangan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan dari artikel pertama terlebih dahulu, yang mana penelitian di sini menggunakan dua instrumen utama, yaitu Diet History Questionnaire atau DHQ dan Brief Diet History Questionnaire atau BDHQ untuk menilai asupan pati serta 10 jenis gula pada populasi dewasa di Jepang. Nah, DHQ sendiri mencakup 150 jenis makanan dan minuman, sedangkan BDHQ merupakan versi ringkas dari DHQ tersebut, yaitu dengan 58 item dan menggunakan fixed portion size, di mana analisis menunjukkan bahwa DHQ dan BDHQ cukup baik dalam memberikan ranking ability asupan pati dan gula, tetapi kepada akurasi estimasi pada tingkat individu masih tergolong rendah. Walaupun demikian, kedua instrumen ini dinilai relevan untuk penelitian epidemiologi berskala besar yang lebih menekankan pada pola makan populasi daripada estimasi individu. Nah, di sini sebagaimana terlihat dari hasil pengukuran gold standar, yang mana dari instrumen Bland-Altman plots yang menunjukkan adanya perbedaan hasil di antara kedua metode tersebut, yang mana variasinya cukup besar. Namun penggunaan DHQ dan BDHQ tetap dianggap relevan karena berdasarkan tujuan utama pada metode ini adalah menekankan pada pola konsumsi populasi daripada estimasi individu. Kemudian review pada artikel kedua, di mana penelitian ini berfokus pada pengembangan dan validasi Brief Type Diet History Questionnaire for Japanese Children and Adolescents yang bisa disingkat dengan BDHQ 15Y, yang mana ditujukan untuk menilai pola makan anak dan remaja berusia 6-17 tahun, yang mana kuesioner ini terdiri dari 61 item makanan dan minuman dengan pertanyaan yang mencakup konsumsi nasi, yang mana pertanyaan tersebut mencakup jenis dan ukuran mangkuk yang dipakai, kemudian juga metode memasak, serta perilaku makan sehari-hari, di mana validasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa BDHQ 15Y cukup akurat dalam perkirakan median asupan energi dan zat gizi tertentu, serta beberapa kelompok pangan seperti serealia, sayuran, produk olahan susu, dan minuman berpemanis. Namun, pada tingkat individu, validitas ini masih terbatas, khususnya pada kelompok usia 10-14 tahun, karena ada proportional bias yang mana menyebabkan estimasi berlebih atau overestimation pada individu dengan konsumsi yang tinggi. Nah, ciri khas dari BDHQ 15Y ini adalah tidak adanya pertanyaan langsung mengenai portion size, namun sebagai gantinya porsi makanan dihitung berdasarkan fixed portion size atau takaran saji yang telah disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin menggunakan standar kebutuhan energi. Kemudian lanjut pada artikel ketiga,
yaitu penelitian ini menggunakan wawancara diet history atau DH interview sebagai metode acuan dalam memvalidasi kuesioner FFQ singkat berisi 15 item pada lansia berusia 70 tahun di Swedia, yang mana wawancara bersifat semi terstruktur, mencakup pertanyaan terbuka dan tertutup untuk menggali pola makan selama 3 bulan terakhir, yang mana data pada metode ini mencatat konsumsi sebanyak 1.810 jenis makanan yang kemudian dikelompokkan menjadi 35 kelompok pangan. Kemudian hasil penelitian di sini menunjukkan bahwa meskipun FFQ lebih singkat dan praktis untuk digunakan dalam screening pola makan, namun wawancara DH ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai kebiasaan makan lansia. Oleh karena itu, DH interview dianggap sebagai gold standar yang lebih unggul untuk menilai pola makan dalam jangka waktu panjang. Kemudian pada Cohen-Kappa atau percentage agreement dan Bland-Altman plots, hasil validasi pada metode DH interview ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik pada beberapa aspek, misalnya pada jenis lemak yang digunakan untuk memasak. Kemudian penelitian ini juga melibatkan 848 partisipan berusia 17 tahun, yang mana mereka melakukan wawancara tatap muka di rumah atau di klinik rawat jalan dengan durasi 60-90 menit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.